Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari sebelum merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini kita kembali menyerahkannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepadamu, kembali kami ingin menyerahkan perenungan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kembali kami memohon Allah Roh Kudus yang berbicara ke dalam hati setiap kami. Biar firman-Mu benar-benar berbicara ke dalam hati kami, juga ke dalam hidup kami, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini tuh diambil dari Markus 14 ayat 53 sampai 72. Ini terdiri dari dua perikop, yaitu perikop ketika Tuhan Yesus ada di hadapan mahkamah agama, dan yang kedua itu ada peristiwa penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Diharapkan Bapak Ibu Saudara boleh membaca perikop ini terlebih dulu sehingga akan lebih memudahkan untuk mengikuti alur perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop Tuhan Yesus di hadapan mahkamah agama, sesungguhnya kita sudah bisa melihat bagaimana Markus sudah memberikan pengantar terkait kejadian yang akan terjadi di mana Petrus itu akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan itu terlihat di ayat 54, di situ dicatat Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Nah Bapak Ibu Saudara, kejadian Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus itu adalah salah satu bagian terburuk di dalam kehidupan Petrus pada saat itu. Namun sekali lagi kisah ini tentu saja ada dalam kuasa Tuhan dan seturut dengan rencana Tuhan bagi dunia ini dan juga bagi Petrus. Dalam dua perikop ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan memakai kejadian ini untuk sekali lagi menegaskan kepada Petrus bahwa Yesus walaupun saat itu terlihat seperti tidak berdaya, tetapi ia tetap adalah Sang Mesias yang berkuasa. Ia tetap adalah anak Allah yang hidup. Sebagaimana pernah Petrus nyatakan kepada Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian siapakah saya?" Dan Petrus dengan lantang menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang tinggi." Nah, itu kita bisa lihat di Matius 16 ayat 16. Dan ingat di perikop selanjutnya dari Matius 16 ayat 16 yaitu di ayat 17 dan seterusnya, kita bisa melihat saat Petrus menyatakan Yesus adalah Mesias, Yesus juga menyatakan kepada Petrus bahwa Petrus akan menjadi batu karang di mana di atasnya Tuhan Yesus akan mendirikan jemaatnya. Dan kunci kerajaan surga dijanjikan juga akan diberikan kepada Petrus. Namun di malam ketika Yesus ditangkap, Petrus kemudian menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan di dalam penyangkalannya itu bahwa dia tidak mengenal Yesus, sesungguhnya Petrus juga menyangkal imannya yang pernah dia yakini bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, bagaimana orang yang sudah menyangkal imannya ini dapat dipakai Tuhan untuk mendirikan jemaatnya, untuk mendirikan gerejanya. Nah di dua perikop inilah kita melihat bagaimana di dalam ketidakberdayaannya, yang ya di dalam kondisi yang tampak seperti tidak berdaya pada saat itu, Tuhan Yesus sesungguhnya Tuhan. Karena seluruh kejadian pada malam hari itu adalah seturut di dalam kuasanya. Khususnya kita bisa melihat kejadian penyangkalan Petrus. Bukankah Tuhan Yesus sudah pernah menyatakan kepada Petrus terlebih dulu bahwa Petrus itu akan menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Dan itu terjadi persis seperti yang telah Tuhan Yesus pernah nyatakan kepada Petrus. Dan ketika itu terjadi, Petrus tentu tidak sadar. Tapi setelah ayam berkokok 2 kali, kokokan kedua kali daripada ayam itu membuat Petrus itu bukan hanya sadar bahwa ia telah menyangkal Yesus, tapi juga ia sadar bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena Yesus Maha tahu apa yang sudah terjadi itu sudah pernah dinyatakan kepada Petrus. Sehingga melalui kokokan ayam yang kedua kali itu, Petrus pun kemudian disadarkan dan dia kemudian bertobat. Nah, di dalam pertobatan inilah Petrus dibawa kembali kepada imannya kepada Tuhan Yesus.
Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memenuhi janjinya kepada Petrus bahwa dia akan menjadi batu karang di mana di atasnya jemaat Tuhan itu akan didirikan. Ya, kita bisa melihat di Kisah Rasul pasal 2 ya, ketika Petrus itu berkhotbah 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat, dan 3.000 orang ini bersama dengan seluruh murid-murid Yesus pada saat itu kemudian disebut sebagai jemaat mula-mula, gereja mula-mula. Disitulah kita bisa melihat apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Petrus itu terjadi. Bukan hanya tentang dia menyangkal Tuhan Yesus, tapi juga bagaimana Tuhan memakainya untuk boleh menjadi fondasi bagi didirikannya jemaat Tuhan. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya disinilah Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia menggenapkan janjinya kepada Petrus di dalam rencana keselamatannya bagi dunia, tepat seperti yang pernah dia janjikan, yang pernah dia sampaikan kepada Petrus. Pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang tinggi, dibuktikan Tuhan secara pribadi pada Petrus saat imannya tergoncangkan oleh situasi dan kondisi yang tampaknya Tuhan yang dipercayainya sebagai Tuhan itu sepertinya bukan Tuhan. Tuhan memakai waktu itu untuk menyatakan kembali kepada Petrus apa yang dilihatnya tidak seperti apa yang dilihatnya. Dalam kondisi yang tampak tidak berdaya di mata manusia, Markus mengingatkan pembacanya bahwa Yesus tetaplah Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus akui saat imam besar pada malam itu bertanya kepada dia, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Kita bisa melihatnya di ayat 61. Dan Yesus menjawab, akulah dia. Yang dalam bahasa Yunani, ego eimi. Dan kata ego eimi ini terkait dengan pernyataan Tuhan di Keluaran 3 ayat 14 kepada Allah ketika Allah memperkenalkan namanya kepada Musa. Yang dalam bahasa Yunani-nya itu adalah ego eimi, aku adalah aku. Menjelang kematiannya, Tuhan Yesus sekali lagi menegaskan bahwa dia adalah Allah, Sang Mesias yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Walaupun saat itu tampaknya ia tidak berdaya sama sekali, tetapi kemahakuasaannya terpampang jelas dan tergenapkan melalui peristiwa penyangkalan Petrus. Itulah hanya satu peristiwa kecil yang bersifat personal bagi Petrus, tapi Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa dalam hal kecil saja ia mau menggunakan kemahakuasaannya untuk mengukuhkan kembali iman Petrus. Bukankah terlebih Tuhan akan menggunakan kemahakuasaannya untuk mengukuhkan janjinya bagi keselamatan manusia di dunia ini yang pada saat itu sedang dijalani oleh Tuhan Yesus, sedang digenapi oleh Tuhan Yesus menuju jalan salib, menuju masa-masa penyalipan dan kematiannya dan kemudian kebangkitannya. Dan lebih luar biasa lagi Bapak Ibu Saudara, semua pertunjukan kemahakuasaan Tuhan ini semata-mata bukan karena Tuhan berhutang pada kita. Tidak, Tuhan sama sekali tidak berhutang pada kita. Tuhan tidak perlu melakukan semuanya itu. Dia tidak rugi apapun ketika dia tidak melakukan semuanya itu. Justru ketika dia melakukannya, dia harus meninggalkan tatanya di surga, kenyamanannya di surga. Dia harus lahir dengan cara yang begitu hina, mati dengan cara yang begitu hina. Dia mau melakukannya, dia mau menggunakan kemahakuasaannya untuk memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan misinya bagi keselamatan manusia, semata-mata karena dia mengasihi kita, semata-mata karena kasihnya sempurna bagi kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang sangat sempurna. Sebuah pujian yang berjudul How Many Kings melemparkan 5 pertanyaan retorika terkait inkarnasi dan kematian Kristus, yang semuanya mengerucut hanya pada satu jawaban saja. How many kings step down from their thrones? How many lords have abandoned their homes? How many greats become the least for me? And how many gods have poured out their hearts to romance a world that is torn all apart? How many fathers gave up their sons for me?
Only one did that for me, and only one did that for you. Hanya satu, yaitu Yesus Kristus. 5 pertanyaan besar, hanya ada satu jawaban. Allah Tritunggal yang kita kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus. Kesempurnaan Allah Tritunggal dalam kuasanya dan kasihnya menjadi jaminan yang tak tergoncangkan bagi keselamatan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, 3 hari lagi kita akan memperingati Jumat Agung. Mari sebagai orang Kristen kita tidak menjalaninya sebagai satu ritual tahunan semata-mata karena kita orang Kristen. Tapi biarlah kita mengambil momen ini untuk merenungkan kembali betapa luar biasanya Tuhan mengasihi kita dan betapa luar biasanya kemahakuasaan Tuhan untuk menggenapkan seluruh janji keselamatannya bagi kita. Namun bagaimana kita merespon terhadap hidup kita yang telah dimenangkan di dalam hina dan derita Yesus Kristus, Raja yang Maha Agung, empunya kerajaan surga yang telah rela mati bagi kita dengan cara yang sangat ekstrim, sangat hina, yang di dalam sejarah manusia itu tidak pernah ada yang mati dengan cara yang sesadis dan sehina Tuhan Yesus. Tapi Tuhan kita mau menjalaninya, mau mengorbankan dirinya untuk kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita? Mari saya ajak ibu bapak saudara kembali merenungkan bagaimana kita telah menjalani hidup yang telah dimenangkan dengan cucuran darah Kristus. Mari ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Rahmat, Allah yang Maha Kuasa, terima kasih kami memiliki Engkau, Allah yang demikian luar biasa. Dan terima kasih di dalam keluar biasaan-Mu, Engkau mau memiliki kami yang sama sekali tidak berarti, yang hanya hina seperti debu, namun Engkau berkenan mengorbankan nyawa-Mu untuk kami. Tuhan, biarlah Engkau yang terus mempersiapkan kami satu pribadi lepas satu pribadi menjelang Jumat Agung. Biarlah Jumat Agung di tahun ini boleh menjadi satu titik balik di dalam kehidupan kami yang boleh kami arahkan kembali ke dalam pimpinan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam rencana keselamatan-Mu bagi dunia ini. Tuhan yang pakai kami, Tuhan yang pertobatkan setiap kami. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Kami yakin dan percaya di dalam janji-Mu yang tak tergoncangkan buat setiap kami. Janji-Mu adalah iya dan amin. Dan biarlah itu boleh menjadi pegangan bagi kami, pengharapan bagi kami, sehingga apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan kami yang berjuang untuk boleh hidup sesuai kehendak-Mu, kami juga boleh menjalaninya dengan tak tergoncangkan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena mengucap syukur kami memuji nama-Mu, Kau Allah yang Maha Baik. Dalam nama Kristus Yesus kami memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Selama mempersiapkan diri menjelang Jumat Agung, biar itu boleh menjadi satu ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.